Allah sesembahan kami pencipta langit, laut dan bumi dan segala isinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami orang-orang yang berhimpun yang merindukan lawatan Tuhan. Secara khusus kami Tuhan datang dari tempat kami masing-masing untuk bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Biarlah akan berjumpa dengan pribadi yang mulia, yang agung, yang akbar, yang tidak ada taranya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Pujian pengagungan yang kami lantunkan Tuhan, terimalah pujian kami bagaikan korban bau-bauan yang harum di hadirat-Mu. Saatnya kami akan merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Isilah bejana hati kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan Kau bukakan buat hamba-Mu Bapak Stephen Wang, agar setiap pribadi kami Tuhan sungguh-sungguh kami dimerdekakan dari berbagai-bagai perbudakan, dari segala kesalahpahaman, dari segala hal-hal yang kami pertahankan yang tidak berkenan, sehingga kami terus dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga kami akan dibangun, dibentuk menjadi tubuh Kristus, mempelai wanita Tuhan yang menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, segala roh kebebalan, roh kefasikan, roh acuh tak acuh menjauh dari kehidupan kami, sehingga kami ada roh dengar-dengaran, nurut kepada Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua tim yang ada di tempat ini, semua dalam pengaruh kendali Roh Kudus Tuhan. Kami akan terima dan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ini waktunya liburan, ya santai-santai aja ya. Sebentar lagi kan tahun 2025 ini. Ya, lagu tadi itu saudara tahu nggak waktu kita tulis sama-sama ya? Apa sih artinya orang miskin di hadapan Tuhan? Ada nggak di sini orang kaya? Hah? Ada nggak di hadapan Tuhan kita ngomong aku kaya? Ada yang berani ngomong aku kaya di hadapan Tuhan? Hah? Coba satu, ada yang berani ngomong? Pak Joni berani? Ada yang berani nggak aku kaya di hadapan Tuhan? Pak Alfian berani ngomong? Istri saya mungkin berani? Hah? Coba. Pak Yu berani ngomong aku kaya di hadapan Tuhan? Hah? Paham nggak orang miskin itu apa di hadapan Tuhan? Miskin itu benar-benar tidak punya apa-apa. Kalau saudara nggak ditolong 1 menit ke depan, bahkan 1 jam ke depan, saudara mati. Saudara nggak punya nafas, nggak punya oksigen dalam waktu 1 jam. Saudara butuh nggak kalau dikasih oksigen? Pasti butuh. Saudara nggak punya nutrisi, dalam besok ini mau mati, nggak usah besok, 2 jam ke depan mati. Ada makanan, saudara mau tolak nggak? Nggak mungkin kan? Saudara di padang gurun, butuh seteguk air, saking hausnya. Saudara tolak nggak? Nggak mungkin. Saudara pasti butuh. Saudara buta, ditawari mata mau nggak? Pasti mau. Saudara nggak punya kaki, ditawarin kaki, pasti mau. Miskin itu di mata Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Nah sekarang, waktu kita kepada Tuhan hari ini, apa sih yang kita butuhkan hari ini? Karena kalau nggak sepaham, pemahamannya berbeda, pasti akan bertolak belakang. Ketika saudara cari Tuhan, menurut saudara miskin yang bagaimana? Apakah miskin secara materi yang harus diperkaya sama Tuhan? Atau apa ini? Ini yang harus dipahami dulu nih. Saudara butuh sama Tuhan ini cari apa? Miskin yang bagaimana? Keadaan miskin saudara yang bagaimana? Kalau saudara cuma pikir bahwa miskin saudara hanya karena nggak punya uang, hidup kekurangan, terus cari Tuhan supaya dapat pemulihan. Apakah seperti itu yang saudara maksud? Kalau keadaannya seperti itu, saya boleh berbangga hati hari ini. Aku nggak butuh Tuhan hari ini. Kalau cuma miskin dalam keadaan materi, orang-orang kaya bisa berbangga hati hari ini. Aku nggak butuh Tuhan kok. Apa yang dibutuhkan? Semuanya tercukupi kok. Coba, hari ini kita merenung lagi. Kita cari Tuhan hari ini. Konsen kita apa sih sebenarnya? Karena kita nggak punya apa ini. Kalau kita sekarang konsennya cari Tuhan begini, karena keadaanku susah,
mau ikut Tuhan cari enak. Berarti ada orang-orang yang sudah punya sesuatu, perlu nggak cari Tuhan? Perlu nggak Pak Manurung? Kalau dia punya sesuatu, perlu nggak cari Tuhan? Duitnya berjibun, perlu nggak cari Tuhan? Nggak perlu kan? Kalau dia orang yang punya duit cari Tuhan, makin diperkaya, serakah nggak? Serakah kan? Coba renungkan sekali lagi ya. Kita sekarang ini mau sekolah teologi, mau belajar Alkitab, mau cari Tuhan, mau datang ke Batu hari ini, mau susah-susah. Sebetulnya untuk apa tujuannya? Coba. Kita cari Tuhan ini untuk apa sih sebenarnya? Tuhan itu kan nggak kelihatan sebenarnya. Untuk apa cari Tuhan? Surga. Cari Tuhan itu untuk apa dulu biar mantap dulu. Tuhan ini nggak kelihatan. Saudara mau berusaha sekarang lihat ya. Jangan sampai yang nggak kelihatan ini saudara cari untuk mewujudkan yang kelihatan. Banyak nggak hari ini? Saudara cari dari yang tidak kelihatan untuk mewujudkan yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu? Coba lihat ya. Tuhan nggak kelihatan. Saudara cari-cari untuk mewujudkan yang kelihatan. Coba, yang kelihatan itu cara nyarinya pakai yang betul kan? Yang kelihatan carinya pakai yang kelihatan. Yang nggak kelihatan carinya pakai yang cari pakai apa coba? Makanya saudara pahami ya. Ini sekarang nanti jawabannya nanti ya. Rohani yang dijasmanikan atau jasmani yang dirohanikan? Mana saudara sekarang? Rohani yang dijasmanikan atau jasmani yang dirohanikan? Ya. Pikir pelan-pelan ya. Rohani yang dijasmanikan atau jasmani yang dirohanikan? Saudara ada di mana? Jasmani yang dirohanikan. Ingat ya. Siapa yang jasmani dirohanikan? Jasmani dirohanikan. Nah, ayo pikir sedikit. Jasmani dirohanikan. Siapa? Ayo. Siapa penganut jasmani dirohanikan? Ayo. Nah, katakan jangan enggak, kita saudara semua loh. Saya juga bisa salah, semua bisa salah. Makanya kita kalau ada yang salah saling menegur. Jasmani dirohanikan. Nih, Pak Dajo. Saya tidak menganut semua. Oke, enggak apa-apa. Memang ini saya undang, sengaja saya undang, ya kan? Memang sengaja saya undang, ya. Kalau nggak ada pengganggu nggak bisa, ya. Di sorga itu harus ada satu yang namanya ular, ya. Harus. Firdaus pun harus ada, ya. Karena sorganya masih di bumi, ya. Nggak ada masalah. Yuk, jasmani dirohanikan atau rohani kita jasmanikan. Ayo, lah bingung dong? Nah, bingung dong? Coba. Jasmani tak rohanikan. Yang kelihatan tak buat menjadi jasmani, tak rohanikan berarti tetap kelihatan. Yang rohani nggak kelihatan tak tampilkan. Jasmani tak rohanikan. Ya, yang rohani tak jasmanikan. Nah, milih yang mana ini? Nah, aliran rohani yang dijasmanikan, nah, dengan jasmani yang dirohanikan. Nah, jasmani itu kelihatan. Sesuatu yang kelihatan, saudara mau buat lebih kelihatan lagi. Yang rohani nggak kelihatan, saudara mau tampilkan. Mana yang lebih hebat? Yang rohani, saudara jasmanikan. Tapi banyak orang keselip. Yang jasmani ini, saudara buat menjadi rohani. Contohnya, kalung salib, jasmani nggak? Tapi begitu orang pakai kalung salib, makin gede makin rohani nggak? Nah, makin rohani nggak? Itu kan jasmani. Saudara buat seperti rohani. Misalnya di mimbar nih, pakai atribut-atribut.
Ya, pakai ini Yahudi-Yahudian supaya terlihat yang, ya kan? Coba, saudara sekarang penting kan yang mana nih? Ya, kita sekarang menampilkan yang nggak kelihatan di dalam supaya kelihatan. Jangan yang kelihatan ini, saudara ubek-ubek tambah ketok, yang dalamnya makin tersembunyi. Ayo banyak mana sekarang? Ya, kembali lagi. Ini buat PR nanti ini ya, sambungannya ya. Tapi saya renungkan dulu, saudara. Kalau sekarang kita ini, saudara merasa orang miskin di hadapan Tuhan. Coba baca ayatnya, Matius 5 ayat 3. Kan sering kali nih, kalau gitu sama Tuhan, bagaimana nih? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Bahasa Inggrisnya begini, blessed are the poor in the spirit. Yang miskin itu adalah spiritnya. Kalau orang nggak ada Roh Kudus, dianggap sama Tuhan miskin. Dan kita butuh Roh Kudus itu. Makanya di hadapan Tuhan kita semua ini mati. Nggak ada Roh Kudus, saudara mati. Siapa yang bisa berikan Roh Kudus? Kan cuma Tuhan. Makanya cari Tuhan cuma satu urusannya. Berikan Roh Kudus. Bukan berikan yang lain. Kalau saudara sekarang cari Tuhan untuk sesuatu yang bisa kelihatan, waras nggak sih sebetulnya? Yang nggak kelihatan, saudara paksa untuk mewujudkan yang nggak kelihatan, yang kelihatan. Waras nggak sih? Saudara waras nggak sih sebetulnya? Banyak orang-orang waras nggak sih sebetulnya? Cari yang kelihatan, lewat yang nggak kelihatan. Waras nggak sih sebetulnya? Cari yang kelihatan ini loh, lewat yang nggak kelihatan. Sama dengan begini, suruh ngangkat mic ini, tapi suruh Tuhan yang ngangkat. Kan gitu kan, sering kali kan saya pakai nih. Coba, suruh ngangkat mic ini, lebih gampang kita yang ngangkat atau Tuhan yang ngangkat? Tapi kalau orang yang punya iman, gunung bisa pindah loh. Coba, ini kelihatan. Tuhan nggak kelihatan, tapi Tuhan disuruh ngangkat yang kelihatan. Berapa banyak kita selama ini datang ke Tuhan cuma urusan bagaimana yang kelihatan ini. Ini loh yang kelihatan. Sadar nggak sih selama ini? Sadar nggak? Saya sering kali, mungkin saudara, kita bicara santai aja ya. Sering kali kalau saudara lihat di WA, saudara lihat saya ini sebenarnya kadang-kadang sakit hati nggak sama Mbak Tuhan? Jujur aja. Di grup kelihatannya saya sakit hati kan sama Mbak Tuhan. Serangan-serangannya kayaknya nggak beretika. Setuju ya? Gimana caranya menyadarkan orang? Supaya orang itu sadar. Dipuji atau disiram air? Dipuji-puji atau disiram air? Kalau saya nyiram orang dengan kebencian, saya memang orang yang benci orang. Tapi saya dengan tujuan. Kalau kamu nggak sadar, kamu mati loh. Salah nggak saya seperti itu? Saya punya suatu tujuan. Saya nggak ingin hamba-hamba Tuhan di sini, anak-anaknya, keluarganya, sampai nggak bisa makan. Gara-gara ada doktrin yang sudah salah. Dan itu dipertahankan seumur hidup. Menjadi kesannya seolah-olah dalam kebenaran. Padahal semua nggak sadar. Coba. Sakit nggak ketika ada hamba Tuhan? Katanya anak Tuhan. Cari uang sama cari Tuhan gampang mana? Fakta loh ini. Ini fakta loh. Cari uang sama cari Tuhan gampang mana ini? Cari duit sama cari Tuhan gampang mana ini? Pertanyaan gampang ini. Cari duit. Terus? Kalau begitu harusnya? Kalau cari duit gampang, buktinya susah dicari nggak? Susah karena apa? Susah karena apa? Karena nggak tahu jalan. Cari Tuhan juga sama. Sebetulnya bukan masalah kuantiti loh ya. Untuk mendapat itu sebenarnya kita bisa. Hanya mendapatkan berulang-ulang, mau nggak kita? Kan itu.
Supaya kita dapat uang itu kan bagaimana mendapatkan berulang-ulang. Dan itu nggak bisa. Coba saudara suruh nih. Bagaimana mic ini bisa bekerja? Bisa nggak? Bisa kalau kita melakukan. Kalau Tuhan? Loh kok nggak bisa? Nggak yakin berarti Pak Emmanuel? Bukan anaknya Tuhan. Loh bukan anaknya Tuhan, gimana sih? Coba ayo sekarang kita. Kita sekarang adu argumen dulu nih. Kita adu argumen dulu antara sadar dan tidak sadar. Coba mic ini bisa nggak Tuhan suruh menghasilkan uang buat kita? Ya caranya gimana? Nah itu. Yang nyanyi siapa kan gitu kan? Tapi suruh Tuhan yang nyanyi coba. Coba. Kadang-kadang manusia ini, ya kan, terlalu pede atau nggak sadar. Hah? Kalau dia nggak sadar, berarti yang bertugas menyadarkan siapa nih? Atau sama-sama nggak sadar semua selama ini? Kan itu yang jadi pertanyaan ini. Coba bayangin gini, saya kadang-kadang kalau di gereja begini loh. Saya didoakan diberkati. Sedangkan yang doakan, huh? Coba. Misalnya nih saya, orang yang sadar berpikir sadar nih. Saya didoakan diberkati. Sedangkan yang mendoakan saya nggak diberkati. Kebalik nggak? Coba. Kita ini Anda berhadapan dengan makin hari, makin banyak orang yang akan sadar yang di luar. Yang masuk gereja, itu nggak sadar semua loh. Sungguhan loh. Tapi orang luar hari ini menyoroti semua. Iki gak sadar kabeh iki. Ini loh yang paling bahaya. Miskin yang di sini, ini namanya miskin pengetahuan, miskin imannya. Nggak ngerti apa-apa ternyata. Anda kalau dikasih yang namanya Roh Kudus sama Tuhan, barusan aja di WA. Orang yang punya Roh Kudus bisa dibujuki manusia nggak? Nggak bisa. Kalau bisa dibujuki? Itu jawabannya. Orang yang punya Roh Kudus nggak mungkin bujuki. Dan orang yang punya Roh Kudus nggak mungkin dibujuki. Kalau Anda bisa dibujuki dan bisa bujuki, berarti sama-sama. Kan itu yang terjadi. Orang punya Roh Kudus bisa bujuk nggak? Orang punya Roh Kudus bisa memanipulasi firman nggak? Kalau kroso-kroson. Ini loh, ada dua pihak. Saudara punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus. Saya berani nggak ngotak-ngatik firman? Saudara bisa nggak dibujui? Saya punya Roh Kudus, saudara punya Roh Kudus. Ada kedua belah pihak, sama-sama ada di pihak Tuhan. Nih ayatnya ya. Ini contoh aja, contoh simpel nih. Tuhan lihat begitu hebatnya ya. Keluaran 23 ayat 3. Ayo coba lihat nih. Kita baca sama-sama yang punya Roh Kudus ya. Keluaran 23 ayat 3. Ayat bunyinya gimana Pak Ayo? Tolong Pak Ayo. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Oke. Janganlah memihak kepada orang miskin, jangan perkaranya. Pak Ayo punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus. Gimana cara nafsirnya? Jangan mihak orang miskin dalam. Oke. Saya punya Roh Kudus. Ada pendeta nggak punya Roh Kudus? Sama-sama punya Roh Kudus, ngakunya. Pak Ayo ngomong ayat itu di mimbar kira-kira gimana? Coba Pak Ayo tirukan Pak Ayo. Coba tirukan. Itu tirukan itu. Silakan ditirukan. Ya silakan. Coba tirukan. Silakan Pak Ayo. Silakan Pak Ayo. Tirukan Pak Ayo. Coba. Ayat itu aja bunyinya. Satu aja. Coba. Sama-sama berdiri di mimbar nih. Satu ayat nih. Sama-sama. Kalau kita nih saudara semua hari ini kok. Kita orang miskin semua loh hari ini. Saudara, Ya kan? siapa saat ini yang lagi dalam keadaan susah? Siapa saat ini yang lagi dalam keadaan kekurangan? Nah, jangan baca dulu ayat itu apa itu. Nah, baca dulu kayak. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Berarti apa ini? Apa itu maksudnya? Pak Pendeta. Jadi orang miskin harus diapakan nih? Diapakin guys? Coba. Cuekin. Apa? Jadi pada saat
Coba ayat ini. Enggak. Bunyinya apa ini ayat ini? Jangan memihak pada orang dalam perkaranya. Dalam konteks kalau miskin di dalam Tuhan, kita harus memihaknya. Dengan cara apa? Kita harus mengajarkan yang benar bahwa hanya Yesus yang membuat kita menjadi kaya dalam konteks hidup kekal di surga. ayatnya belum terketemu loh ini. Orang miskin nggak boleh dibela loh ini. Iya kan? Coba. Ini satu ini. Ini masih satu yang paling simpel, satu ayat aja. Ini ketetapan dan peraturan. Ya kan? Simpel dah Pak Yo. Jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kalau saudara pahami sendiri, saudara bergaul dengan orang miskin, pendeta-pendeta mau nggak kalau lihat ayat ini? Jangan memihak, apa bunyinya? Janganlah memihak kepada orang miskin dalam. Makanya di gereja senang nggak dengan orang miskin? Coba, nggak senang. Makanya jemaat diajari menjadi kaya. Karena oleh saudara kaya, oleh tak bela oleh itu kan. Sekarang ini, apakah ayat ini bunyinya seperti ini? Coba, apakah ayat ini sebetulnya bunyinya seperti ini? Yang miskin sama ya. Bela. Padahal kalau saudara lihat, Alkitab itu mencatat, orang miskin itu selalu diperhatikan Tuhan. Banyak kejadian orang miskin, jangan kamu terima gadainya. Selalu Tuhan memberikan pembelaan kepada orang-orang miskin. Tapi kenapa ada ayat ini? Coba baca ayat 6-nya. Ayat 6-nya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Loh, ayat 3 bilang nggak boleh memihak. Ayat 6 bilang jangan memperkosa. Ya apa sih Tuhan ini? Kok dulu? Coba. Bingung kan? Bingung nggak? Hah? Yang satu nggak boleh memihak orang miskin dalam perkaranya. Makanya kalau ada di gereja, si miskin dan si kaya ada problem, yang dibela pasti segala urusannya orang kaya kalau di gereja pasti beres. Anda tidak diperhatikan karena salah nafsir ayat begini. Tahu nggak artinya? Jangan memihak orang miskin, terjemahan aslinya. Tahu nggak aslinya? Kamu tidak boleh menganggap orang miskin dalam setiap perkara yang dihadapin. Paham nggak artinya? Kalau ada orang datang, kamu tidak boleh memandang dia orang miskin kalau dia datang membawa perkaranya. Paham nggak? Kamu nggak boleh menganggap dia orang miskin setiap dia yang datang membawa perkaranya. Berarti boleh ajaran Alkitab berarti gimana? Kamu tidak boleh menganggap orang miskin dalam kasusnya. Artinya pandangan kita terhadap semua orang harus sama. Sama yang datang pada kita hari ini. Tidak boleh kita memandang, orang miskin, tidak boleh. Jangan memandang, ini artinya bahasa Inggrisnya ya. Neither shall to countenance a poor man in his case. Kamu tidak boleh menganggap orang itu miskin dalam perkaranya. Jadi di hadapan kita, di hadapan Tuhan, semua sama. Tuhan nggak pernah membeda-bedakan siapa diri kita. Coba ayat 1 ini aja. Ayat 1 saja. Kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sepele. Suruh hamba Tuhan baca. Apa yang terjadi? Belum lagi ayat-ayat yang macam-macam. Makanya sekarang kita ini betul-betul saudara tidak boleh lagi krosok-kroson. Cari Tuhan cuma satu fokusnya. Fokusnya cuma satu. Tuhan nggak kelihatan. Dibutuhkan oleh yang tidak kelihatan yang ada di dalam diri kita. Padahal yang nggak kelihatan ini adalah asli atau bayangan? Yang nggak kelihatan ini adalah yang asli. Ya kan? Seringkali saya sekarang selalu bicara, yang luar ini hidup nggak? Yang luar ini hidup nggak? Ada yang bilang hidup, ada yang bilang mati. Yang luar ini hidup karena ada yang di dalam. Ya, kalau yang di dalamnya mati. Sekarang kita cek nih. Kita sekarang paham, ikut Tuhan, kita ini semuanya miskin. Ya.
Tapi kita ini merasa orang-orang kaya. Kita nggak butuh Tuhan. Bagaimana cara mengeceknya? Lihat ya. Kalau spirit yang di dalam ini, ya, dia hidup, tapi hanya cuman untuk kepentingan yang hidup ini, yang kelihatannya hidup ini. Hati-hati. Begitu juga dalam setiap pelayanan, setiap mencari Tuhan. Kalau yang saudara cari, yang saudara hidupi, ujung-ujungnya semuanya hanya kembali untuk yang mati ini, berarti siapa yang hidup? Ya, paham ya? Semua yang saudara lakukan, baik itu pelayanan, baik itu penyembahan, baik itu apa-apa, semuanya, kalau ujung-ujungnya cuman kepada yang mati ini, berarti siapa yang hidup di dalam? Saya ulangi ya. Kalau semua ya yang hidup ini hanya untuk yang mati ini, berarti siapa yang hidup di dalam? Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Di mata Tuhan, kita itu miskin. Artinya tidak punya kehidupan. Ya. Sekarang kita cek nih. Anda ngaku punya kehidupan. Kehidupan itu untuk jiwamu. Setuju ya? Berarti kehidupan untuk jiwamu. Anda berdoa, Anda mencari Tuhan, Anda butuh sesuatunya, segala sesuatunya pasti untuk yang di dalam. Tapi ketika itu untuk yang di luar, siapa yang hidup di dalam? Tidak ada. Tidak ada yang hidup. Berarti tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena ternyata cuma cari untuk yang di daging tok. Berarti tidak ada kehidupan loh. Kalau ada kehidupan yang Tuhan berikan, Roh Kudus itu hidup nggak? Membawa kehidupan kan? Yang hidup apanya coba? Rohnya. Yang hidup rohnya. Ketika rohnya hidup, yang diperhatikan apanya? Rohnya. Yang ditampilkan apanya? Rohnya. Kalau saudara sekarang bedanya tipis banget. Ketika yang hidup ini nggak terasa, tapi hanya cuman menampilkan untuk yang dipuaskan daging, berarti hanya krosok-kroson toh. Tidak ada kehidupan dalam diri kita. Ingat loh, semua pelayanan, semua doamu, semua apapun aktivitas keagamaan, kalau ujungnya cuman sampai kepada daging, Anda tidak punya yang namanya kehidupan. Dari sekarang ini, belum terlambat. Nafas masih ada waktu untuk memperbaiki. Kalau enggak terlambat, coba sekarang. Anda beribadah, Anda punya gereja, Anda melayani sekian puluh tahun. Apa gunanya? Untuk di dalam atau yang di luar? Kalau ini untuk di luar, cekkan sekali lagi loh. Cekkan loh. Apakah dipandang sama Tuhan karena kita melayani punya gereja besar? Atau karena pelayanan 45 tahun atau 10 tahun, dipandang sama Tuhan. Kalau engkau nggak punya Roh Kudus. Nggak ada loh. Tidak ada sama sekali loh. Ketemu Tuhan itu nggak butuh waktu lama. Tapi butuh betul-betul quality. Betul-betul mengerti jalannya. Kalau saudara salah sedikit saja, bahaya nggak? Bahaya loh. Misal nih sekarang, Amsal 10 ayat 15. Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah, apa kaitannya ayat ini sekarang? Apa kaitannya ayat ini? Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah Kemiskinan. ayatnya apa artinya? Punya Roh Kudus dan tidak punya Roh Kudus. Iya. Apakah harta duniawi? Tidak. Harta surgawi. Kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya. Saudara nggak boleh lagi bicara harta itu selalu diidentikan dengan harta yang dimiliki secara jasmani. Ketika kita bicara harta, selalu berkaitan dengan
rohani. Alkitab ini rohani nggak sih? Ini rohani atau jasmani sih? Tapi kenapa kok seringkali dikhotbahkan jasmani? Alkitab ini rohani loh. Kenapa kok bisa jadi jasmani? Gimana cara ceritanya sih? Coba, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Saudara tadinya miskin. Ketika diberikan Roh Kudus, di mata Tuhan jadi kaya nggak? Jadi kaya kan? Yang asalnya nggak punya, jadi punya. Kaya itu artinya dari tidak punya menjadi memiliki. Makanya, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Apa harta tadi? Roh Kudus. Terus, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kalau saudara nggak punya Roh Kudus, melarat, kemiskinanmu telah mematikan. Jadi Alkitab ini adalah rohani. Apakah Alkitab ini buku untuk menjadi kaya secara jasmani? Enggak kan? Kita cari agama ketika kita beribadah. Alkitab ini untuk rohani loh. Tapi kenapa kok bisa dibaca untuk rohani? Untuk jasmani? Iya kan Pak Mul? Benar nggak? Ini loh rohani. Tapi kok dikaitkan dengan jasmani, gimana sambungannya? Coba. Kok bisa dikait-kaitkan loh dengan jasmani, gimana cara bacanya? Wong ini jelas-jelas rohani. Hah? Tapi kok percaya? Makanya kalau terus-terusan lah, sekarang kita punya tugas. Ini masih ada sesi sampai besok bareng ini. Tapi kita ini sekarang dasar-dasarnya dulu nih. Kalau kita sudah sepaham, sevisi, besok lebih gampang. Tapi kalau nggak sevisi, kita cari Tuhan masih cari yang lain, pasti ini penolakannya nggak karu-karuan loh. Coba lihat nih. Kalau sekarang kita yang miskin, dan hari ini kita sadar bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang begitu kaya, Anda menghadapi hidup itu gampang nggak sih? Kan gampang dong, wong sing ketok kok. Yang kelihatan ini sudah bukan menjadi hambatan lagi. Karena yang tidak kelihatan saja saya bisa menemukan. Apalagi kalau cuma yang kelihatan. Coba bayangkan ya. Yang nggak kelihatan sudah ada dalam diriku. Sebetulnya musuh yang paling angel itu kan kalau musuhnya nggak kelihatan kan. Menemukan yang nggak kelihatan itu kan jauh lebih sulit. Sekarang yang nggak kelihatan saja sudah ada dalam diriku. Mencari yang kelihatan lebih gampang nggak? Menangani yang kelihatan lebih gampang nggak? Makanya Tuhan bilang kan, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya semuanya. Kan gampang sebetulnya. Toh. Saudara mau cari Tuhan benar-benar cari Tuhan beneran. Dan rasakan memang Tuhan itu ada. Kalau saudara sudah ketemu Tuhan, segala sesuatunya menjadi gampang. Walaupun keadaan saudara masih tetap susah. Tapi cara pandangnya sudah berbeda. Mengatasi masalah ini beda. Melihatnya sudah dari kacamata yang berbeda. Hidupnya nggak kemurungsung lagi. Ya, tapi kalau kesalahanmu sendiri, kita nggak bisa ngomong. Roh Kudus tidak mungkin membuat kita bodoh. Karena roh ini, kita lihat nih. Roh Kudus itu segala sesuatunya yang jauh lebih hebat ya. Wahyu 3 ayat 17. Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini untuk jemaat di Laodikia. Sama dengan hari-hari ini kita. Banyak orang yang aku kaya dan telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi di mata Tuhan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalimat yang terakhir yang saya paling suka. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalimat ini ada juga di Ibrani. Kita semua punya anak semua ya? Mau didik anak nggak? Didik anak dong? Supaya didik anak, supaya dia pinter. Ketika kita tidak senang dengan apa yang dilakukan, kita ajar nggak? Pasti kita ajar. Tapi kalau anak ini sudah mahir segala sesuatunya, perlu diajar nggak? Nggak perlu kan? Saudara, sekarang mungkin hari ini penderitaan kita itu bisa jadi ajaran Tuhan. Karena ternyata kita ini selama ini salah fokus. Diajar, kok gak krosok-krosok? Sudah diajar sedemikian hebatnya, gak krosok-krosok. Coba, orang diajar Tuhan, dikasih kekurangan mestinya, Anda diajar dengan kekurangan yang begitu hebat. Diajar sama Tuhan. Krosok gak kalau kurang? Krosok nggak? Apa yang saudara lakukan? Sadarnya gimana caranya? Anda diajar habis-habisan loh. Diajar habis-habisan sampai makan aja nggak bisa. Krosok loh, nggak bisa makan. Kalau krosok gimana harusnya? Tobatnya gimana? Minta ampun, doa terus? Hah? Ini loh fakta yang saudara luputkan hari ini. Dihajar habis-habisan sama Tuhan, ditegur habis-habisan supaya sadar. Tapi ternyata makin diajar makin. Hah? Coba. Bagaimana ini caranya Tuhan ngomong, gimana lagi caranya nih? Gimana caranya Tuhan ngomong hari ini? Tuhan tahu ada potensi yang demikian hebat pada orang-orang pilihannya dia. 1:1000, 2:10.000. Tapi iblis nggak mau saudara tahu. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng dirikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kita sekarang pakai mata iman ya. Mata betul-betul masuk dalam spiritual ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Tuhan Bapak kita kan? Ya, dia berbicara kepada anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6-nya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Sebetulnya gampang dong kehidupan ini. Di mana kita lemah itu yang diajar sama Tuhan. Di mana Anda lemah itu yang diajar dulu sama Tuhan. Supaya cepat sadar. Berapa tahun Anda gak sadar? Coba. Di mana kelemahanmu itu yang diajar sama Tuhan. Berapa lama Anda gak sadar? Diajar sama Tuhan. Langsung geletak tambah doa. Diajar lagi tambah gak sadar. Diajar tambah gak sadar. Mau nunggu kapan? Coba. Ini loh. Ayat ini loh. Siapa yang diajar Tuhan hari ini? Kalau Anda kuat semuanya, Tuhan tahu Anda kuat. Diajar nggak sama Tuhan? Bayangkan hidup ini, Tuhan ini kasih perumpamaan Anda sama anak saudara. Kalau anakmu itu mampu melakukan segala sesuatunya, diam-diam diajar nggak? Ingat loh, di mana dia lemah, di situ akan diperkuat. Di mana ada kelemahan, di sanalah akan diperkuat sama Tuhan. Lihat keadaan kita hari ini. Di mana kelemahan itu akan diperkuat di sana. Anda yang takut sakit, kasih penyakit. Anda yang takut mati, dipercepat matinya. Anda yang takut kehilangan siapa-siapa, pasti diuber di sana. Coba lihat. Makin kau nggak takut apa-apa, Tuhan pikir anak ini sudah teruji kok. Makin kau tahu caranya mencari nafkah, nggak ada ujian. Makin diberkati. Coba, di mana engkau hari ini, di mana kelemahanmu, itu yang akan diajar. Supaya kita menjadi orang. Coba,
Berapa lama kita nggak sadar ternyata? Diajar sama Tuhan, ternyata harusnya feedback yang paling gampang. Ketika diajar dalam kesulitan, berusaha lepas dari, kan itu gampang dong. Gampang nggak? Diajar dalam kesulitan supaya Anda kesulitan, cara lepasnya kan gampang. Keluar dari kesulitan itu. Bukan malah kesulitan. Rajin ke gereja. Nah, rajin ke gerejanya nggak masalah, Pak Yo. Hah? Coba. Anda tahu Tuhan itu maha segalanya. Diberikan rohnya segala kekuatannya. Diberikan segala kepandaiannya. Dan roh itu di dalam kita. Dan caranya dia bekerja bersama-sama dengan diri kita. Di mana lemahnya dia tahu nggak di dalam kita? Tahu kan lemahnya kita di mana, diajarlah di mana supaya jadi kuat. Makanya sekarang tahu kan rahasia ini kan? Kalau mau begitu hidupnya harusnya sama Tuhan gimana enaknya? Memiliki tapi tidak memiliki dunia ini. Betul nggak? Anda cinta sama istrimu mati-matian. Diambil nggak? Terlalu ngekep. Harta dikekepin. Diambil nggak? Tuhan nggak mau kita tergantung pada dunia ini. Tapi ketika kita bisa mengendalikan yang namanya godaan, diberikan nggak semuanya? Anda bisa teruji segalanya. Anda tahan godaan. Mau kaya, mau miskin, semuanya Anda tahan. Dengan apapun yang ada di dunia. Tuhan kasih semuanya kok. Coba. Orang yang nggak tahan penderitaan, diuji sama Tuhan kasih penderitaan. Supaya dia betul-betul tahan. Dan dia bisa keluar dari penderitaan gimana caranya. Orang yang kesulitan ekonomi dikasih sama Tuhan kesulitan ekonomi supaya engkau berpikir. Lihat, orang dunia saja ketika dikasih kesulitan ekonomi, cara-caranya dia hebat nggak? Orang dunia ini nggak usah orang Kristen, nggak usah kadoan. Orang Kristen ada Tuhannya soalnya. Orang yang tidak bertuhan, ketika diperhadapkan dalam keadaan kepepet, nggak bisa makan 3 hari. Carinya gimana dia? Orang yang nggak punya Tuhan, ini lihat Pak Arbian, ini jujur aja, kita sekarang berpikir sadar dulu nih, ya orang nggak punya Tuhan, ketika diperhadapkan dengan masalah dunia, masalah terutama yang bisa dicari, masalah makanan, carinya kemana? Berhasil nggak mereka? Berhasil kan? Tapi orang yang dengan Tuhan, ketika diperhadapkan masalah, dan masalah itu tuh untuk mendewasakan kita, untuk mengajar kita, beresinnya masalah gimana? Coba. Sudah. Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan salah sebetulnya? Apakah Tuhan salah? Orang yang nggak bertuhan dikasih punya masalah bisa membereskan masalahnya tanpa Tuhan. Orang-orang dengan Tuhan dikasih masalah sama Tuhan, suruh Tuhan yang beresin. Padahal kalau saudara bisa beresin, hasilnya gimana kira-kira? Luar? Telat toh? Telat ngerti ini toh? Eman nggak? Coba, belum terlambat. Ini kalau masalah yang bisa dilihat. Tapi masalah jiwa ini, itu yang paling penting lagi nih. Kalau sekarang ini datang ke Tuhan, urusan jasmani, waduh, gawat. Gawat, betul-betul gawat. Gawat. Ayat 7-nya coba. Ayat 7, ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9-nya. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10-nya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Terus? Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Ayat 11-nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. 12-nya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah.
Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangannya siapa, lututnya siapa? Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Lututnya siapa, tangannya siapa? Ayo. Kita sendiri. Ini sekarang loh. Kita sendiri. Tuhan tuh memberi contoh. Ini semua ini loh. Gambaran yang begitu jelas. Tuhan sayang gak hari ini? Sebenarnya sayang ya. Rahasianya simpel kok. Sangat simpel. Hari ini saya pun ngalami. Saya ngalami titik terendah. Saya ngalami kok sama istri saya. Waktu saya punya masalah, saya doa dan saya bekerja. Saya nggak berdiam diri. Saya juga bekerja, berusaha semaksimal mungkin. Semua ini tentunya saya bila katakan begini, Tuhan bekerja dalam diri saya, kolaborasi dengan apa yang ada di dalam daging saya. Saya nggak ndegem di rumah loh, saudara. Betul-betul saya jalani. Artinya sekarang begini loh, kita semua jadi satu sama Roh Kudus, bermanunggal dengan Roh Kudus. Gunakan potensi ini, ya. Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatunya. Jiwa kita dikasih Roh Kudus. Tujuan utama kita sudah keselamatan, ya. Poin kita, goalnya sudah jelas. Untuk yang di dalam itu jelas. Makanya Alkitab semuanya rohani. Yang untuk jasmani, urusono dengan yang kelihatan ini. Untuk urusan Alkitab, ini yang kita cari terus-menerus. Sampai yang nggak kelihatan ini betul-betul kelihatan, ya. Yang rohani kita jasmanikan. Yang nggak kelihatan kita tampilkan keluar untuk kepentingan yang di dalam. Ya, jangan dibalik lagi. Mulai hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan semuanya, kita cek ini. Untuk apa ini? Pelayanan ini, ibadah ini, baliknya kemana? Kalau baliknya untuk yang di dalam, terus no. Ya, yang di dalam ini menghidupkan. Dah, konsennya ke sana. Kalau sudah dapat yang di dalam, otomatis yang di luar ini tidak jadi bego. Otomatis semua kesadarannya balik semuanya. Sehingga segala sesuatu saudara pandang menjadi ringan, ya. Nanti 2025 kalau masih kepelintir-pelintir, gimana caranya mau ngomong sama Tuhan lagi? Waktunya nggak lama kan? Iya kan? Lukas 12 ayat 22. Dulu saya pikir ayat ini untuk jasmani. Saya pikir dulunya ya. Lukas 12 ayat 22. Seringkali kan saudara L1222 kan? Iya kan? Ini. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Okay. Yesus berkata ini kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Ayat 23-nya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Stop dulu di sini. Sebab hidup itu lebih penting dari hidup yang mana? Yang Yesus maksud nih hidup yang mana nih? Hidup yang kekal. Ojo bingung perkara makan minum dulu nih. Hidup yang dicari ini hidup yang apa dulu? Saudara harus dapatkan dulu yang di dalam ini loh. Betul-betul punya yang ditawarkan Yesus tadi loh. Sudah punya nggak hidup ini? Ya. Ayat ini bukan berkaitan dengan yang jasmani ternyata. Ayat ini berkaitan yang di dalam itu jauh lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Apa artinya hidup dan tubuh? Di sini, apa artinya hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup yang mana dan tubuh yang mana?
Hidup yang di dalam dan tubuh kemuliaan. Ini yang harus kita pahami dulu, ya. Nggak boleh yang enggak ini. Kalau sudah baca lagi di ayat ini kan sering kali kan ya. Ayat kita baca terus aja Pak Juli. Ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah Ya, di antara stop dulu Pak Juli. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Apa arti diberi makan sama Tuhan? Nah ini makanya, apa artinya burung gagak tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung, namun diberi makan oleh Allah? Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Berarti Tuhan akan memberi makan kita dong. Ya kan? Apa makanan yang Tuhan berikan? Balik lagi. Orang miskin kan butuh makanan. Dia berikan roti kehidupan. Ini bukan perkara biasa. Yang jasmani saudara sudah bisa cari kok, ya. Kalau Roh Kudus masuk, dia akan berikan segala kepandaiannya, segala keahliannya, ya. Terus lagi 26. 26? Oh, sorry, 25. 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ya, ini tentang kekhawatiran jalan hidupnya, nggak ada yang bisa memperpanjang kan? Hidup yang bagaimana nih? Hidup yang kekekalan lah. Nggak ada yang bisa nambah, nggak ada yang bisa ngurangin. Kalau saudara nggak dapat, nggak bisa loh ini. Terus? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal. Stop dulu. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Barang paling kecil buat kita. Apa kira-kira? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Coba. Barang apa paling kecil nih? Coba perhatikan lagi, yuk. Kita baca ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, coba bacakan ulang Pak Juli. Yang 26? Ya. 25. 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Paham nggak yang dimaksud yang paling kecil ini? Kalau kita nggak punya iman yang paling kecil aja, gimana bisa? Kalau kita nggak yakin dengan apa yang Tuhan berikan, nggak yakin dengan Tuhan itu siapa, apa yang Dia berikan, gimana mau melangkah lain? Ini tentang sesuatu yang kecil ini, ya. Terus? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal, segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini jangan dikaitkan bahwa ini di bumi loh. Ini jangan dikaitkan bahwa Tuhan sanggup mendandani kita, tapi ini kaitan dengan spiritual. Bukan kaitan di sini terus nganggur-nganggur aja, santai-santai aja. Salomo ditandani kok. Cobaan, saya pengen tahu ini. Saudara nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Coba saya pengen tahu. Coba saya pengen tahu. Nggak usah ngapa-ngapain di rumah, Pak Alfian tolong buktikan. Makan rumput, Pak. Hah? Sudah pernah? Belum. Coba saya pengen tahu. Ayat ini jangan ditafsirkan bahwa burung gagak akan datang. Bahwa, bunga bakung aja ditandani kok. Ya, bukan. Ini bukan perihal seperti itu. Terus? Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jika rumput di ladang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih kamu, hai orang-orang kurang percaya. Ya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang kamu minum, janganlah cemas hatimu karena Tuhan berikan itu makanan rohani tadi. Roti kehidupan Dia berikan. Besok ojo mikiri, ya. Terus?
Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Terus? Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya. Terus? Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada. Kalau bangsa-bangsa di dunia cari, ya, yang jasmani. Bapak juga tahu kok, kamu perlu itu semuanya. Makanya cari dahulu kerajaannya, sampai cari kerajaan sampai ketemu nggak? Tetapi carilah kerajaannya. Kalau yang namanya mencari itu sampai ketemu nggak kira-kira? Nah, sudah ketemu nggak? Sudah nggak? Kalau ketemu berarti carilah kerajaannya. Kan ini tulisannya kan? Ayo. Kita baca ini ya. Tetapi carilah kerajaannya. Perintah kan? Setelah carilah kerajaannya, maka, nah ini sekarang kita lihat nih. Sudah ketemu atau belum ini? Cari kerajaannya. Kalau sudah ketemu pasti akan apa ditambahkan? Diberikan fasilitas. Hah? Ya, enggak apa-apa. Yuk. Yuk, kita berenang ini. Kita mencari kerajaan Tuhan. Yuk sekarang nih. Kita cari kerajaan Tuhan. Sudah ketemu? Oke. Maka semua akan apa arti ditambahkan? Pengetahuan. Sekarang begitu Anda ketemu kerajaannya, yang ketemu jasmaninya atau rohaninya? Rohani ketemu kerajaannya. Right. Ketemu ya? Begitu ketemu, jadi apa semuanya? Sebentar. Saudara cari kerajaan sorga. Menyambung kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau saudara ketemu kerajaan sorga, berarti sorga terpengaruh nggak dengan keadaan hari ini? Hah? Ada kelaparan, ada ini terpengaruh nggak? Nggak ngefek. Hah? Sekarang kita lihat nih, Pak Mul menemukan sorga. Sorganya ditemukan di mana dulu ini? Nah kalau ketemunya sorga di TP, di Pakuan lain lagi nih. Iya kan? Sorganya ditemukan kan bukan di luar. Sorganya di. Nah, kalau orang menemukan sorga di luar, itu pasti ukurannya jasmani. Ketika sorga ditemukan di dalam, masuk dong. Berarti siapa yang di dalam? Roh Kudus kan? Setelah itu ngelihatnya pakai matanya siapa? Mata? Dunia jadi apa? Loh kok sampah? Dunia jadi apa coba? Kalau saudara sudah berubah jadi manusia sorga, ketemu kerajaannya ini, sudah jadi manusia sorgawi, memandang dari cara pandang sorga, saudara lihat dunia jadi apa coba? Taman bermain. Ditawarin apapun dari dunia tertarik nggak? Coba lihat. Semua ditambahkan itu artinya, loh aku duwe kabeh. Begitu Anda jadi manusia sorga, cara pandang sorga, saudara jadi orang terkaya nggak di bumi ini? Ditawarin apapun tertarik nggak? Enggak, loh aku duwe di surga. Buktinya aku tidak terganggu dengan keadaan sekarang. Aku nggak terganggu. Dalam keadaan susah pun aku bisa bergembira. Kalau itu dari Tuhan aku bisa bergembira. Contohnya kalau aku sakit hari ini, aku bisa bergembira. Karena aku tahu dunia ini masih ada air mata. Di surga nanti nggak ada air mata. Nggak ada ketak gigi, nggak ada kesedihan. Coba lihat nih. Nah sekarang lihat nih, tes lagi. Kerajaan sorga sudah ditemukan. Tapi besok bingung terus. Sekarang orang ngaku, ini kan gampang. Carilah dahulu kerajaan sorga. Maka semuanya, ini firman loh. Yesus yang ngomong lagi. Mosok ngibul Yesus ngomongnya?
Tapi banyak orang kan mikir gitu, cari kerajaan sorga, maka semuanya yang jasmani katut kabeh gitu kan? Hah? Kan gitu? Bonus lah, aliran mana coba? Coba sekarang dulu. Yesus janji seperti itu enggak? Coba lihat ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya ya. Ayat 32-nya. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan. Saudara dikasih kerajaan loh. Dikasih kerajaan, ayat 33-nya. Nih lihat kerajaan. Jual segala milikmu, berikan sedekah, buatlah pundi-pundi bagimu yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah berkaitan dengan jasmani? Enggak. Saudara cari Tuhan, ojo lagi mikir yang jasmani, buangan semuanya itu. Iki loh, sing tak kei kerajaan. Anda dapat kerajaan loh. Makanya cari dahulu kerajaan sorga. Semua saudara dapat bukan ecek-ecek loh. Yang dikasih sama Tuhan kerajaan. Kerajaan loh. Berarti begitu dapat kerajaan sorga, dunia kelihatan. Kita lagi tur loh. Anda lagi tur kan? Betul kan? Seketika Anda langsung kroso, ternyata aku cuma tur ini. Enak ternyata tur itu. Ya kan? Orang dari sorga menikmati bumi. Tur loh. Cepetan pulang kan? Kalau lagi gak tahan di sini, minta sama Tuhan cepetan pulang. Loh. Makanya kalau turnya gak enak, terasa gak enak, turnya cepetan pulang. Kan Tuhan janji. Rindu gak? Loh, Ibrani juga catat kok kita punya kerinduan Kak. Lihat nih ya. Orang yang punya kerajaan sorga, nih lihat sekarang, kita cek lagi nih. Ibrani 11. Ibrani 11. Lah kalau saudara sudah menemukan kerajaan, gak kepingin mulai, ketemu gak sih? Hah? Makanya ternyata alat ceknya itu banyak ternyata. Nggak cuma satu. Ibrani 11 ayat 14. Ayat 13, 14. 13, 14, 15. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Stop dulu. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Janji apa? Yang dijanjikan berkat-berkat gak oleh kabeh, ya. Tapi bukan karena kebodohan loh ya. Tetapi hanya melihat dari jauh dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kalau saudara sudah ketemu kerajaanmu dan sudah ketemu asalmu, saudara langsung mikir, ternyata aku iki pendatang dan orang asing. Kalau saudara pendatang dan orang asing, berarti dikenali nggak sama dunia? Hah? Saudara lihat orang bule ke batu, langsung tahu kan dia orang bule kan? Kalau saudara diketahui sama dunia, dikenali, berarti waduh aja. Makanya kan gampang ceknya sekarang. Kita ini ternyata, kalau kita orang asing, kita nggak dikenali dunia. Keinginan kita berlawanan dengan dunia. Terus ayat 14-nya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan mencari suatu tanah air. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Kalau saudara nggak merasa orang asing di dunia ini, berarti saudara memang coba. Kalau saudara nggak merasa orang asing di dunia ini, berarti saudara memang ya, jawaban dengan jujur aja. Kalau saudara tidak merasa orang asing di dunia, berarti saudara memang orang dunia. Nah ya sudah itu jawabannya. Kalau saudara orang kerajaan sorga, rindunya pasti pulang ke sorga. Pikirannya pasti sorga. Terpengaruh nggak dengan bumi? Enggak. Walaupun kita hidup, kita nikmati di bumi ini. Ya, ayat 15-nya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan nah ini. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, eling sih enggak? Stop dulu, eling enggak?
Tanah asalnya dari mana ini? Nah, sudah paham ya? Tanah asalnya paham ya? Paham ya? Rindu nggak pulang kampung? Nah, ya? Ya? Ini gini loh, saudara, gini loh ya. Walaupun engkau punya kerinduan, belum tentu dipanggil. Tapi kan kita ini punya kerinduan gitu loh. Nah kalau saudara nggak punya kerinduan, mikirnya surga wedi, gimana caranya coba? Mikir surga wis mikir engko lek mati apa? Enggak. Rindu dengan mati itu beda. Beda. Ingat loh, rindu dengan mati itu beda. Kalau orang bayi takut mati, cara berpikirnya ini, dia bayangkan bahwa surga itu, lah aku rindu surga kok mati. Itu pikiran anak SD. Pikiran anak SD ya. Tuhan lo nggak begitu. Anda takut mati maka malah makin dijemput loh. Apa yang kamu katakan itu yang terjadi. Loh kan memang dicatat. Makanya gini loh, Tuhan jangan khawatir barang siapa mempertahankan nyawanya maka akan kehilangan nyawanya. Makin nggak takut makin gini loh, hidup itu makin dipercaya sama Tuhan. Ya udah, rahasianya Tuhan gampang. Tak lanjutkan lagi. Dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang. Lah kalau saudara asalnya aja nggak jelas, nggak tahu, gimana mau pulang coba? Gimana punya kesempatan? Kan nggak mungkin. Makanya carilah kerajaan sorga. Dan kebenarannya semua akan ditambahkan. Nggak apa-apa, dia bisa pulang ke Sahid. Pak Dejo bisa pulang ke Sahid, tenang aja. Ayat 16-nya kuncinya nih. Tetapi sekarang, lah siapa merekanya ini? Kan ini harus merekanya itu kita. Dan sekarang kita merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kan gampang sebenarnya. Alkitab mempelajari ini. Alkitab belajarnya ini, yang dicari ini. Asal-usul kita. Paham ya? Saudara cari asal-usul, jangan cari asal-usul Israel jasmani. Kaum pemberontak itu. Cari asal-usul kita yang rohani. Dari mana asal-usul kita? Sampai kita ketemu. Nah kalau saudara cari Israel yang jasmani, umek-umek urusan konspirasi perang dunia, saudara terlibat di sana semua loh. Ya, ini loh, pahami loh asal-usul kita. Kalau sudah ketemu jalurnya begini, baca firman itu enteng banget. Temenan enteng. Bahwa joknya Pak Tejo, yang mati menelan yang hidup. Jadi hidup. Yang hidup menelan yang mati jadi hidup. Loh. Yang hidup menelan yang mati kok jadi mati gimana toh? Oh, ibu-ibu belum dengar ya? Yang mati menelan yang mati makan yang hidup. Jadi hidup. Yang hidup makan yang mati jadi Yang mati jadi hidup. Nah ini ya, saya ulangi ya. Yang mati makan yang hidup. Yang mati jadi hidup. Jadi hidup. Yang mati jadi hidup. Yang hidup makan yang mati. Yang mati jadi hidup. Siapa hidup itu? Apa artinya? Kita dulu yang miskin gak punya roh. Ketika kita percaya dan makan yang namanya roti kehidupan dari Yesus, kita jadi hidup. Dan Yesus itu juga ketika dia menawarkan rotinya kepada orang-orang mati, kalau dia menerimanya dia jadi hidup. Yesus itu center dari apapun. Allah tanpa Kristus, tanpa Yesus itu omong kosong. Ya, Allah tanpa Yesus, tanpa wujud, omong kosong. Makanya Yesus itu menawan pikiran kita. Tahu arti menawan? Anda kalau ngomong tentang Tuhan, kalau nggak kelihatan, itu omong kosong. Kalau Tuhan tidak masuk di logika, itu omong kosong. Yesus harus bisa masuk logika, bahwa dia betul-betul Allah. Makanya, kalau ketika kita bicara tentang yang tidak kelihatan, bukan berarti yang tidak kelihatan tidak bisa dipikir loh ya.
Yang tidak kelihatan harus bisa dipikir oleh panca indera kita. Karena Tuhan kasih kita ini segalanya kelengkapan untuk berpikir supaya nggak salah. Tapi pikiran kita seringkali membuat kita bersalah. Ingat loh, Allah itu kasih kita pikiran, kemampuan kecerdasan. Supaya kita sadar untuk menemukan siapa Tuhan itu. Coba, kalau Tuhan tanpa wujud, gimana cara menemukannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Bu Matias punya pikiran Tuhan gimana, Bu Matias, gambaran tentang Tuhan? Tuhan pasti gimana? Menurut pikiran kita aja, Tuhan pasti baik, maha besar, maha penyayang, ya kan? Ibu-ibu di sini pikiran tentang Tuhan gimana? Kan sama semua orang dah. Pikirannya pasti Tuhan lebih berkuasa daripada manusia. Tapi kalau ditanya, mana buktinya Tuhan? Kan nggak ada. Yesus yang namanya Tuhan harus masuk akal. Dia harus ada wujudnya. Ketika dia buat mujizat, masuk akal nggak? Masuk akal, karena dia Tuhan. Ada sesuatu yang harus dituju. Ketika Tuhan menunjukkan zaman dulu aja, zamannya Musa, Tuhan kelihatan nggak? Hah? Zamannya Musa, Tuhan kelihatan nggak? Zamannya Musa, Tuhannya kelihatan nggak? Duh. Si. Kalau Tuhan nggak kelihatan, bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, zamannya Musa Tuhan kelihatan nggak? Di mana kelihatannya? Di Gunung Horeb. Di mana lagi nih? Saya ulangi lagi ya. Tuhan tanpa wujud tidak kelihatan, itu omong kosong. Zamannya Musa Tuhan kelihatan nggak? Di mana? Ular di mana-mana. Berarti saudara nggak melihat Tuhan. Pak Deja di mana Tuhannya? Di mana Tuhan waktu zamannya Musa? Tuhan tanpa wujud tidak bisa disebut Tuhan. Berarti tidak ada. Di mana Tuhan itu? Yang habis, yang awal. Dalam diri Musa. Loh, kan itu. Kan dalam diri Musa. Loh lah iya. Roh Tuhan masuk nggak dalam Musa? Musa di hadapan Firaun jadi apa coba? Dia menjadi Allah di hadapan Firaun karena mampu mengadakan mujizat. Makanya Firaun sampai 10 kali untuk meyakinkan siapa dia, siapa yang dihadapin sama Firaun. Loh, kalau Allah bisa diwujudkan di dalam Musa, begitu juga Allah wujud dalam, begitu juga sekarang ada di dalam. Loh lah, ya kan simpel dong. Allah tanpa wujud berarti cuma ngomong kosong. Apalagi cuma bentuk gajah, nggak ada. Nggak ada. Bentuk kunci nggak ada. Dia harus bentuk manusia. Manusia yang punya kekuatan. Ada terbukti di Musa. Ya. Ada terbukti di Yosua. Ada terbukti di Elia. Semua mewujudkan. Ada rupa dan sekarang ada dalam diri kita. Itu loh, gampang loh firman itu. Allah itu bukan tanpa wujud. Kalau tanpa wujud nggak ada. Walaupun dulu diceritakan roh Allah, tapi jelas dicatat kan, roh Allah masuk dalam diri Musa. Kan sama ceritanya, dari dulu ceritanya sama. Makanya bedanya orang buta dengan orang tidak melihat, itu jauh berbeda. Saudara mau buta atau tidak melihat hari ini? Kita mau disebut buta atau tidak melihat enaknya? Hah? Saudara enak disebut buta atau tidak melihat? Hah? Jadi ini cara pada tidak berdua-duanya, ada firman sekarang sudah dibaca. Ini loh. Hah? Tuhan ada di dalam diri Musa, tapi Musa bukan Tuhan. Musa bukan Tuhan. Beda dengan Yesus. Musa itu rohnya. Musa itu rohnya, ada Tuhan di dalam diri Musa. Saya ini Kristus, Kristus bukan saya. Musa itu yang Tuhan yang tawarkan apa sih Yesus itu? Yang Yesus tawarkan apa sih? Yang Yesus tawarkan apa sih coba? Yang Yesus tawarkan apa? Kehidupan. Caranya lewat Roh Kudus. Begitu Anda jadi masuk Roh Kudus, jadi apa coba? Anak Allah. Ketika kita jadi anak Allah, masa nggak yakin kalau kita ini anak-anak Allah? Hah? Kalau Anda anak Allah, Kalau kita tiup bisa tumbang. hah? Ya itu yang orang-orang nggak sadar. Orang-orang nggak sadar. Lihat ini. Musa itu Tuhan bagi Firaun. Musa itu Tuhan bagi Firaun. Ya.
Kalau Musa sempat dijadikan Tuhan bagi orang Israel, sampai diagung-agungkan, tapi Tuhan kan juga tahu, bukan Musanya yang hebat, tapi roh yang di dalamnya. Bedanya Yesus beda. Yesus mewujudkan gambar dan rupa Allah untuk hari ini buat kita loh. Musa disebut Kristus nggak? Loh. Kenapa saudara anti dengan disebut Kristus sih? Musa itu Kristus nggak? Hah? Makanya harus belajar Alkitab, sekolah STT harus belajar lagi nih. Musa Kristus nggak? Musa Mesias nggak? Hah? Musa itu Mesias. Apa arti Mesias? Yang dipilih. Kita Mesias nggak? Mesias, tapi jangan palsu loh. Kita Mesias, tapi yang asli. Kalau Mesias palsu suka bernubuat, suka mujizat palsu, suka menyembuhkan palsu. Itu yang palsu. Kita enggak. Kita Mesias, anak-anak Kristus yang hidup sama seperti Kristus. Kalau yang lain palsu. Kenapa? Karena mau atraksi. Yang lain seperti Kristus. Yang dicari apa? Spektakulernya. Kita enggak kok. Ngapain saya demonstrasi seperti itu? Untuk apa? Kita ini Mesias-Mesias. Jangan heran, Musa itu juga disebut Kristus. Di Ibrani coba catat. Musa itu meninggalkan yang namanya anak putri Firaun, jadi itu dipilih loh. Ini ayatnya. Ayatnya ada ini. Ibrani berapa ya? 11:24 ya. Ini 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia menolak disebut Firaun, ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, terus? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ia menganggap penghinaan karena dipilih sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa itu dipilih sama Tuhan. Dia Mesias, tapi bukan sebagai juru selamat yang sekarang. Kita juga Mesias kok, tapi bukan yang palsu loh. Ya, ingat ya, yang palsu sukanya, kan Tuhan bilang akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias. Apa yang dilakukan Mesias palsu? Memakai namanya untuk, kan gampang nih sebenarnya. Mesias palsu, Matius berapa itu ya? Kita lihat nih. Matius 24 ya. Kita tadi bahas di mobil ini tadi. Matius 24 ayat 24. Kan gampang nih sebenarnya ya. Baca, saya baca. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, 23-nya ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Nah, ya. Munculnya gimana? Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang. Bilang juga, oh, bukan ini. Sebentar, bukan ini. Yang ini loh, yang bernubuat itu loh. Matius 6 ya. Matius 7 ya. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Oke. Terus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada 3 hal yang Tuhan bilang. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru Tuhan, bukanlah kami bernubuat. Ingat ya? Banyak orang yang suka bernubuat demi nama Tuhan.
dan orang yang suka mengusir setan pakai nama Tuhan. Dan suka mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan. Kalau Anda punya Roh Kudus, saya tanya nih, Anda punya Roh Kudus, berani nggak masuk ke dalam sini? Orang yang punya Roh Kudus, berani nggak? Sudah dikatakan, banyak orang bernubuat, banyak orang mengadakan mujizat, banyak orang. Anda berani masuk ke sini nggak? Berani. Anda punya Roh Kudus. Tuhan bilang, akhir zaman tandanya banyak orang bernubuat pakai namaku. Anda berani cawe-cawe nggak dalam penubuatan? Pak Paul berani? Berani nggak? Coba. Tidak berubah. Berani nggak? Banyak orang bernubuat, banyak orang mengusir setan pakai nama Yesus. Hari sudah di warning, hati-hati loh ya. Banyak orang akan bernubuat pakai namaku. Banyak orang mengusir setan pakai namaku. Katanya kok ada yang begitu. Pelayanan kenabian, pelayanan profetik. Dia nabi palsu itu. Ya yang jelas. Kalau yang suka ngusir setan, suka bernubuat, suka bikin kesembuhan-kesembuhan, ini kan jelas. 3 atraksi yang dipakai kan. Kalau kita punya Roh Kudus, berani cawe-cawe nggak? Tentunya kan menghindari toh, supaya tidak dituduh seperti itu toh. Kenapa nekat-nekat? Mengenapi. Berarti orang yang tanpa Roh Kudus toh, mengenapi firman ini kan. Sadar ya hari ini ya. Kita bawa lebih dalam lagi nih. Urusan nama Tuhan, urusan yang nggak kelihatan untuk yang di dalam. Wis nggak ono yang lain. Ya, yang di luar cari lewat yang di luar. Bukan berarti nggak boleh kaya. Bukan berarti nggak boleh menikmati dunia. Dunia ini boleh dinikmati, asal sesuai dengan firman. Segala sesuatu itu silakan lakukan, kalau itu sesuai dengan koridor. Tapi ada 10 perjanjian yang memang tidak boleh diapa-apain. Ya, 10 perjanjian ini tidak boleh diotak-otik. Paham nggak 10 perjanjiannya? Sudah hafal nggak? Ini tekan kontrak ini sama Tuhan. Sudah hafal nggak? Ayo coba. Coba. Ini 10 perjanjian yang harus dihafal. Apa perjanjiannya? Hah? Coba. Wes gak usah semua sudah. Yang paling enggak yang untuk Tuhan dulu deh. Nah terus. Loh. Terus. Ini perjanjian hidup loh sama Tuhan. 10 aja, 5 di tangan kanan, 5 di tangan kiri. Nggak hafal gimana caranya? Kan ini yang harus dipegang betul-betul ini. Saya juga nggak hafal kok, saudara. Tenang aja. Aku juga nggak hafal. Aku cuma hafal 2. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Ya kan? Tapi keluarnya kan begini loh. Jangan ada Allah lain. Jangan ada patung. Jangan menyembah. Jangan pakai namaku, kuduskan hari Sabat dan hormati orang tua. 5 untuk Tuhan, 5 untuk manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini, kan selesai. Dirangkum cuma 2. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Wes. Kan itu prinsip hidup. Ya kan? Kan sederhana. Tuhan loh kasih prinsip hidup untuk kita hidup supaya bisa selaras. Yang namanya bumi ini jangan jadikan neraka. Ya. Kan sudah datanglah kerajaanmu. Bumi ini sekarang seperti sorga. Dia ingin merasakan sorga. Dia ingin merasakan sorga di sini. Dibilangin dia orang neraka sekarang. Gara-gara ngerokok. Saya bilang kalau mau ngerokok aja. Silahkan ngerokok aja. Silahkan. Kalau pada jong ngerokok itu berdosa, hukum apa yang kita pakai? Hukum apa yang kita pakai? Kalau Pak Dejo ini, kalau Pak Dejo kita hukum, sebaiknya hukum gimana nih? Pak Dejo dosa ini merokok. Hukum mana yang kita pakai? Makanya hukum mana yang kita pakai? Tidak bisa ke surga, Pak. Tidak bisa ke surga. Kenapa? Kalau mau hidupkan rokoknya kan tidak ada api, Pak. Loh enggak, sekarang saya tanya. Ini kita jujur-jujuran aja. Kita ini orang Kristen hari ini. Kita orang Kristen, benar-benar orang Kristen. Ada orang ngerokok, kita hakimi dia berdosa. Sing bojuk ning panggung gak ning hakimi. Yang kelihatan merokok dosanya apa sih? Loh, ini nggak ada. Di grup itu dosa kabeh jadi Pak Dejo.
Kemarin saya kirim gini, kalau yang ngerokok dosa, yang ngelinting rokok dosa nggak? Kalau yang Pak Tejo ngerokoki dosa, ini kan jiwa loh. Yang tanam tembakau, Yang ngelinting rokok dosa nggak? Hah? Yang punya pabrik dosa nggak? Lolah yang menilai yang berdosa. Tapi seringkali kita kalau lihat orang ngerokok, apalagi ada orang gambar salibnya saya kasih Ciulan kemarin. Ciulan, yang berdosa mana ini? Oh karena ada salib ngerokok dosa. Kalau salibnya dihilangin. Ya kan? Kita sekarang orang Kristen hari ini kan gitu. Dikit-dikit pokoknya iki dosa. Ini karena Pak Tejo kelihatan merokoknya, langsung kita ngomong dosa. Nah? Nah kita sekarang ngerokok nggak semua ini? Kalau sekarang kita, contohnya begini loh. Kalau Pak Tejo ngerokok di depan orang-orang nggak ngerokok, memang kebangetan. Iya kan? Ke Bukit rame-rame. Iya kan? Hah? Loh lah ya. Sekarang contoh begini Pak Mul. Artinya begini loh. Hari ini kita dengan gampang kan ngomong orang itu berdosa. Padahal arti menghakimi itu kita nggak ngerti kan sekarang ini. Hukum mana yang kita pakai? Penggal. Terus kakimu berdosa? Penggal. Artinya apa itu? Nah kalau itu kan harusnya dalam hal lihat nih. Spirit kita. Sekarang contoh sekarang begini nih. Lihat nih ya. Kita menghakimi orang dengan gampang hari ini karena merasa dengan alasan yang merusak bait Allah, ya kan? Betul dong? Bait Allah dirusak. Bait Allah kelihatan atau nggak kelihatan? Spiritual atau jasmani? Kalau spiritual kena angin roboh nggak? Kena asap ini nggak? Kena awan laut karatan nggak? Kena rokok bisa warnanya berubah nggak? Coba. Ini hal spiritual. Tapi sekarang saya kembalikan sama Pak Tejo. Kalau Roh Kudus suruh dia ngerokok. Tapi Roh Kudus dari mana? Kan itu pertanyaannya kan ya? Kita sekarang kembalikan gini loh. Roh Kudus itu sesuatu yang luar biasa. Dia akan membawa kita berpikir kudus, akan membawa kita berpikir benar. Sekarang tanya Pak Tejo. Roh Kudus sendiri Pak yang ngajarin ngerokok? Hah? Ada. Kan itu kembalikan lagi ke Pak Tejo sendiri. Kan kita nggak bisa ngomong dong. Menurut Pak Tejo, Roh Kudus mana yang ngajari ngerokok? Iya kan? Kalau Roh Kudus itu segala sesuatunya pasti benar. Ini bukan rokok, ini jamu bakar. Wis terserahlah. Saya nggak akan menghakimi kok. Mas yang ngerokok sing lek iku obat, ngerokok terus. Segala sesuatu yang menurutmu baik lakukan. Ya. Kalau Roh Kudus, kita sekarang cek ini loh. Kalau Roh Kudus, ngapain saya ngajari Roh Kudus? Ojo ngerokok loh. Pada coba Roh Kudus, ngapain saya ngajari Roh Kudus? Ya kan? Roh Kudus itu ngapain? Misalnya Pak Yu, Pak Yu ini sekarang tak ajari. Pak Yu, jangan begini, jangan begitu. Perlu nggak sih? Lah saya lah ngajari Roh Kudus kan. Roh Kudus pada Roh Kudusnya ngajari. Perlu nggak? Pak Joni punya Roh Kudus saya ajari. Roh Kudusku lebih gede Pak. Hah? Mungkin nggak? Sesama Roh Kudus ngajari kan enggak, kita saling mengingatkan. Orang yang tidak punya Roh Kudus, kita bisa menilai. Makanya kita ngomong baik, harus diperingat supaya dia punya. Tapi kita enggak ngajarin orang. Kalau misalnya sama-sama dewasa, kita serahkan. Dia ngaku punya Roh Kudus ya sudah. Ujian Roh Kudusnya dia. Kasih ujian. Dari dua Roh Kudus. Hah? Kalau Roh Kudus sudah percayalah. Roh Kudus tidak perlu diajari. Roh Kudus membawa kesadaran. Coba sih, saya pengen tahu. Pak Yu omong ngono. Ojo ngene, ojo ngono, bisa nggak? Ibu Yu mana? Bisa, Pak Yu. Kalau tanpa Roh Kudus yang bekerja, nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah, percayalah. Ya, udah ya. Besok masuk lebih dalam. Hari ini jelas, cari Tuhan urusannya, cuman urusan rohani. Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita berani ngomong aku kaya. Kita ini benar-benar miskin. Butuh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu segala sesuatu, itu kekuatan murni, ya. Kekuatan murni yang harus dimiliki sama semua orang.
Ya, Pak Dejo jangan nangis Pak Dejo. Ya. Mau apapun lakukan boleh. Pak. Ya. Yesus waktu ngomong sama Yudas, mau berbuat toh, itu artinya teguran buat Yudas. Itu pilihan hidupnya dia. Mau melakukan lakukan. Itu pertanyaan Ya. Kembali ke Ibrani pembahasan tadi. Ibrani 12 ya. Apa bedanya ini apa ayat 11, ayat 14 dan ayat 15? Ibrani 11 ya. 16 ya kan. Di 14 itu ada kalimat tanah air gitu ya. Kalau yang di 15 itu dikatakan tanah asal. Terus 16 dikatakan lagi tanah air. Ya. Perbedaannya di 15 antara 13, 14 dan 15 bandingnya ke tanah asal. Nah, apakah tanah asal yang dikatakan di orang-orang pada waktu itu keluar dan mereka punya kesempatan untuk kembali, tapi tidak melakukan itu, atau tanah asal surgawi? Tanah asal surgawi. Surgawi. Soalnya 11, 14 itu mereka merindukan tanah air. Konteksnya 16 tanah air. Iya. berarti konteksnya gini, tanah asal dan tanah air apakah itu sama? Sama. Gitu toh. Kan cuma bahasa saja. Bahasa Inggrisnya itu bunyinya begini. Mereka merindukan suatu negeri. Ayat 14 itu. Ya. Mereka merindukan suatu negeri. Ya. Ayat 15 juga sama. Mereka merindukan suatu negeri. Ayat 16 juga sama. Mereka merindukan suatu negeri yang lebih baik. Sebenarnya sama, country. Terjemahan itu country. Mau tanah air, mau tanah asal, sama nggak? Sama. Country. Sebetulnya mau diterjemahkan tanah air, tanah asal, semua sama. Kalimat begini, Pak. Ya, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, setelah mereka tinggalkan. Berarti kalimat ini merujuk kemana ya? Kalimatnya yaitu yang telah mereka tinggalkan. Ya. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk melakukan itu. Jadi yang mereka telah tinggalkan kalimatnya. Ya. Nah, kalau pasal 14, 16 kan merindukan itu dan Ya. menyediakan. Yang mereka telah tinggalkan itu. Kalimatnya itu. Ayat 13-nya, dan iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak melalui apa-apa. Mereka hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang. Kan itu kuncinya. Terus ayat yang Pak Joni ini kan ini. Mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air. Ayat 15-nya, dan sekiranya hal itu mereka ingat asal tanah mereka yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Kan ini mengartikan bahwa mereka itu loh, asalnya dari mana dulu? Identitas kita yang diceritakan. Tanah surgawi. Ayat 16-nya ini. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, sebab Allah tidak malu ini. Ini menerangkan bahwa kita ini loh orang-orang yang rindu tanah air, bahwa kita orang-orang pendatang. Makanya orang-orang yang mati zaman dulu, zamannya nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka ini punya keyakinan bahwa mereka bukan berasal dari bumi. Makanya mereka nggak ada janji pun nggak masalah, nggak ada masalah.